juga nanti karena tidak ada pihak terkait dilanjutkan dengan keterangan Bawaslu. Silakan kuasa hukumnya, singkat-singkat saja. Baik, mohon izin yang mulia, perkenalkan saya Hairul Lutfi dari kantor Nur Hadi Sigit. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 254 yang dimohonkan oleh pemohon Muhammad Arif Rizky Budiman. Langsung ke eksepsi yang mulia. Ya. Di sini ada renvoy kurang DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 4. Pada nomor 2, pada intinya adalah persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dan pada permohonan ini tidak dinyatakan permohonan akuo yang disetujui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Kemudian poin keempat, pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf B dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. 1.2 tentang waktu pengajuan permohonan yang mulia. Yang ketiga saja, yang ketiga. Baik. Poin 2, tenggat waktu sudah melampaui bahwa pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.19. Bukti T02. Ya. Kemudian pada poin 1.4 yang ketiga, kurung dan 4 baca. ya, pemohon tidak jelas ya. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan bahwa permohonan akuo tidak menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Kemudian poin 4, syarat formil tersebut di atas menyebabkan permohonan akuo menjadi tidak jelas atau kabur. Dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan 2.1 dianggap dibacakan. 2.2 bahwa dalil pemohon selanjutnya tidak menjelaskan perselisihan perolehan suara pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 dalam positanya. Dengan demikian permohonan akuo untuk dikesampingkan atau ditolak. 2.3 bahwa pemohon tidak merumuskan posita dan petitum permohonan. Dalam petitum yang mulia, dalam eksepsi, mohon renvoy jika ada dalam kurung dicoret yang mulia, mengabulkan eksepsi termohon. Kemudian dalam pokok perkara, 1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut, dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bonum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum termohon. Pihak terkait tidak ada, silakan Bawaslu. Pokok-pokoknya saja, Pak. Ya, baik, terima kasih. Terhadap perkara 254. Ya, yang penting pada hasil pengawasannya singkat saja. Pengawasan kami yang pertama yang terjadi di Dapil 4 Nusa Tenggara Barat 4 Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan tabel kami anggap sudah dibacakan itu tidak ada perubahan suara. Kemudian selanjutnya menjelaskan bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan akuo mengenai perolehan suara terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 4 berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Lombok Timur terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten kota pada tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2024 sebagaimana dituang dalam formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 37 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian hasil rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat kecamatan oleh BPK, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut. A. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menemukan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK dan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa perbedaan tersebut murni karena kesalahan input yang dilakukan oleh KPPS karena kurangnya pemahaman dalam memaknai daftar pemilih, terutama dalam pemilih DPTB dan DPK,
sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPK langsung memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur secara lisan yang disaksikan oleh semua peserta rapat pleno. B. Bahwa terhadap kesalahan input tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara calon. Berikutnya 3.5, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur terdapat keberatan saksi dari Partai Gelora terkait adanya dugaan penggelembungan suara di TPS 10 Desa Wakan Kecamatan Jorowaru dan TPS 2 Desa Anjani Kecamatan Suralaga yang diduga dilakukan oleh KPPS masing-masing TPS tersebut. Terhadap hal tersebut, PPK Kecamatan Jorowaru telah melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Jorowaru. Sementara penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh KPPS 02 Desa Anjani Kecamatan Suralaga, terhadap persidangan tersebut PPK Kecamatan Suralaga menanggapi langsung keberatan saksi dari Partai Gelora tersebut dan diterima hasilnya, serta peristiwa tersebut terjadi pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Kota, bukan pemilihan DPRD Provinsi. 3.6, bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur pada jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Dapil 4 Provinsi NTB, tidak ada keberatan dari saksi politik dan semua menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara. Sebagaimana tabel yang saya anggap dibacakan. Selanjutnya, bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari Muhammad Arif Rizky Budiman, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra pada tanggal 15 Maret tahun 2024. Pelapor melaporkan calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 4 dari Partai Gerindra atas nama Syamsul Rizal dan Desi Susanti karena diduga melakukan kecurangan dan atau pengalihan perolehan suara di beberapa TPS, yaitu TPS 5 Desa Surabaya, TPS 6 Desa Surabaya Utara, TPS 6 Desa Lepak Timur, TPS 4 Desa Gelanggang, TPS 9 Desa Menceh, TPS 4 Desa Gereneng, TPS 5 Desa Gelanggang. Setelah laporan tersebut diterima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kajian awal dengan pelanggaran nomor 09 dan seterusnya pada tanggal 17 Maret 2024. Pada kajian awal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat material laporan dengan alasan peristiwa yang disampaikan sudah diselesaikan pada rekapitulasi hasil tingkat kecamatan sehingga tidak memenuhi unsur uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam syarat material dan laporan pelapor tidak diregister. Bahwa terhadap hasil tindak lanjut laporan tersebut telah dituangkan dalam formulir B.18 dan seterusnya dengan nomor 019 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material laporan. File bukti PK 19-10. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Pak Bawaslu Provinsi. Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia Pak.